Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, para hadirin dan juga para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua karunia dan kenikmatan yang begitu banyak, yang mana di antaranya adalah Allah mengaruniakan kepada kita semua kesehatan, masih dalam kondisi orang-orang yang beriman, masih dalam kondisi bisa melakukan berbagai macam kegiatan termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah salat subuh secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa terus istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kita diberikan kemampuan untuk istiqamah dalam menuntut ilmu, sehingga dengan ilmu-ilmu yang dipelajari tersebut kita bisa menuai begitu banyak keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tema masih dalam pembahasan syarah matan Tuhfatul Atfal. Yang terakhir pembahasan kita adalah membahas terkait huruf mad dan juga syarat-syaratnya, atau huruf mad dan juga huruf lin ya, beserta syarat-syaratnya di bait ke-39 sampai dengan bait 41. Itu akhir pembahasan kita. Hurufuhu thalathatun fa'iha min lafdhi wajin wa hiya fi nuhiha wal kasru qabla liya wa qabla al-wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam wal linu minhal ya wa wawun sukkina in infitahun qabla kullin u'lina. Itu pembahasan kita yang terakhir, di mana bait atau 3 bait tersebut menjelaskan kepada kita syarat huruf atau syarat mad itu terjadi ya. Syarat mad itu terjadi yaitu ketika huruf mad, yaitu alif, waw sukun dan ya sukun didahului oleh harakat yang berkesesuaian ya. Alif didahului oleh harakat fathah, dhammah, waw sukun didahului oleh dhammah, ya sukun didahului oleh
kasrah. Ini syaratnya ya. Kalau alif didahului oleh selain huruf yang berharakat fathah, maka dia tidak menjadi aliful mad. Begitu juga dengan waw. Waw, kalau waw itu harus didahului oleh huruf yang berharakat dhammah kalau dia mau kita jadikan huruf mad. Kalau didahului oleh huruf fathah, misalnya huruf berharakat fathah ataupun kasrah, maka tidak menjadi huruf mad. Demikian juga dengan huruf ya. Ada lagi yang dikatakan sebagai huruf lin, yaitu huruf ya sukun dan waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah ya. Ini syarat-syarat yang disebutkan di dalam matan di sini, atau kesimpulan daripada 3 bait yang disebutkan, yaitu syarat-syarat huruf mad terjadi, syarat-syarat huruf yang tidak, yang 3 tadi kita sebutkan disebut dengan huruf mad, dan huruf waw dan ya sukun disebut sebagai huruf lin dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Baik, bait berikutnya adalah bait ke-42 yang membahas tentang, masih dalam pembahasan mad ya. Masih dalam pembahasan mad. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiya al-wujub wal jawaz wal luzum. Fawajibun in jaa hamzun ba'da mad fi kilmatin wa dha bimuttasil yu'ad. Baik. Mungkin 2 bait dulu ya, 2 bait dulu yang akan kita bahas dari bait yang ada pembahasan terkait huruf mad. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian mad ya. Pembagian mad itu ada 2. Kalau masih ingat ya. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu ya. Wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujtalab, dan seterusnya ya. Di situ dibahas bahwa mad secara umum itu ada, secara garis besarnya mad itu dibagi menjadi 2. Ada mad asli dan ada mad far'i ya. Mad asli dan mad far'i. Mad asli sudah dibahas dengan macam-macamnya, dengan model-modelnya ya. Mad asli itu adalah mad tabi'i, ada mad silah sughra, ada kemudian mad iwad, ada kemudian mad yang lainnya ya. Nah, sekarang yang dimaksud adalah lil maddi ahkamun thalathatun tadum. Di sini kalau diartikan mad itu terbagi menjadi 3 hukum. Maksudnya adalah di sini pembagian mad far'i ya. Jadi yang dimaksud adalah pembagian mad far'i. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiya al-wujub wal jawaz wal luzum. Baik. Namun pembagian yang dimaksud di sini adalah pembagian bukan jenisnya, pembagian secara hukum. Ya, kalau jenisnya banyak ya, ada mad lazim. Mad lazim pun ada 4, ada lagi mad badal, ada mad lin arid li sukun, ada mad arid li sukun, ada mad jaiz, ada mad wajib, ada dan seterusnya. Tapi ini pembagian yang dimaksudkan di dalam matan lil maddi ahkamun thalathatun tadum adalah pembagian secara hukum. Hukum teh maksudnya apa? Pembagian secara hukum, secara kadar bisa dikatakan ya. Nanti kita lihat coba rinciannya. Kita artikan terlebih dahulu lil maddi ahkamun thalathatun tadum ya. Bahwasanya mad far'i itu memiliki 3 hukum yang berlaku ya. Atau 3 hukum yang tetap. Tadum, dama, yadumu, maksudnya adalah tetap, yang sudah ditetapkan bahwa mad far'i itu hukumnya ada 3. Wahia, hukum tersebut, 3 hukum tersebut adalah al-wujub wal jawaz wal luzum. 3 hukum tersebut adalah wujub, yaitu wajib,
wal jawaz yaitu jaiz, wal luzum yaitu lazim. Nah, jadi hukum dalam mad far'i ada 3, wujub, jawaz, dan luzum, ya. Maka bait ke-42 ini menjelaskan kepada kita, sekali lagi saya tekankan, pembagian mad yang ditinjau dari segi hukumnya, ya. Dihukumi apa? Jadi hukumnya cuma ada 3, ya. Nanti baru jenis-jenisnya akan dirincikan dengan setiap hukumnya. Baik. Kalau mau kita coba rincikan, ya, dari hukum yang 3 ini, yang pertama adalah yang wujub. Yang wujub ini jenisnya apa saja? Yang dihukumi wujub. Yang dihukumi wujub adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ini dihukumi wujub. Artinya wajib. Maksudnya wujub itu apa? Wajib itu apa maksudnya? Nah, ini perlu, ya, dikatakan sebagai wujub. Maksudnya apa? Wajib dibaca lebih dari 2 harakat. Ini wajib, nggak bisa kurang, nggak bisa sama dengan 2 harakat atau kurang dari 2 harakat. Wajib lebih dari 2 harakat. Faham tidak? Ini makna wajib, ya. Maksud daripada makna wajib itu adalah wajib lebih daripada 2 harakat. Karena asli daripada mad itu adalah 2 harakat, ya. Kemudian ada mad far'i disebutnya, ya. Maka mad far'i yang dimaksud adalah bacaan mad yang memiliki sebab, dan rata-rata kebanyakan dibaca lebih daripada 2 harakat. Tapi hukumnya seperti apa? Dibaca lebih dari 2 harakat. Ada yang wujub, ada yang jawaz, ada yang luzum. Wujub itu apa? Wajib lebih dari 2 harakat, ya. Itu maksud daripada wujub. Apa saja tadi yang mad wajib? Mad wajib muttasil. Jenisnya cuma 1. Ya, kalau ada papan tulis bagus ini. Jadi mad wujub yang dihukumi wujub adalah mad wajib muttasil. Ini jenis yang pertama. Hukum yang pertama yang wujub yaitu wajib adalah jenisnya cuma 1, yaitu wajib, mad wajib muttasil. Disebut wujub tadi disebabkan apa? Kenapa disebut wujub? Wajib lebih dari 2 harakat. Wajib dibaca lebih dari 2 harakat. Kadarnya berapa? Lebih dari 2 harakat berarti boleh 3, boleh 2,5 berarti. Kadarnya adalah 4 sampai 5 harakat untuk bacaan atau riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, ya, atau khusus untuk riwayat Hafs an Asim, ya. Kecuali, ada kecuali lagi. Kecuali ketika dalam kondisi waqaf. Dalam kondisi waqaf dia boleh sampai 6 harakat, ya. Jadi mad wajib yang dalam kondisi wasal dia harus 4 atau 5 harakat. Ya, nanti ada, coba kita rincikan. Dalam kondisi wasal 4 sampai 5 harakat, kecuali dalam kondisi waqaf dia sampai 6 harakat, ya. Bisa sampai atau boleh sampai 6 harakat. Boleh enggak dalam kondisi wasal sampai 6 harakat? Boleh. Tapi bukan riwayat Hafs, ya. Riwayat Hafs hanya meriwayatkan 4 sampai 5 harakat. Seperti Hamzah, seperti riwayat Warsh an Nafi' juga dibaca sampai 6 harakat. Ya. Untuk riwayat yang biasa kita gunakan mad wajib muttasil dibaca 4 sampai 5 harakat untuk dalam kondisi wasal. Adapun untuk dalam kondisi waqaf maka boleh dibaca sampai 6 harakat. Ini yang pertama, hukum yang pertama yaitu wujub. Hukum yang kedua adalah al-jawaz.
Al-jawaz, jawaz ya. Jawaz itu artinya maksudnya jaiz ya. Jaiz itu artinya apa? Boleh. Apa yang dimaksud dengan boleh? Boleh yang dimaksud adalah boleh 2 harakat atau lebih. Diperbolehkan kadarnya sampai 2 harakat atau lebih. Tapi enggak boleh kurang dari 2 harakat. Ya. Enggak boleh kurang dari 2 harakat. Tentu saja dengan kaedah-kaedahnya, ya. Nah, ini makna daripada jawaz atau jaiz, yaitu boleh 2 harakat atau lebih, ya. Tapi nanti ada kaedah-kaedahnya. Baik. Sekarang yang jawaz di sini ada berapa macam? Ada berapa macam mad? Dalam mad far'i ada 5 macam ternyata, Masya Allah. Ada 5 macam mad jaiz atau yang dihukumi sebagai mad jaiz atau mad jawaz, dihukumi jawaz. Yang pertama ada mad, tentu saja mad jaiz munfasil, ya. Kalau dikatakan mad jaiz ini dihukumi umum kalau secara hukum, ya. Ada mad jaiz munfasil, ada mad arid li sukun, itu juga masuknya mad jaiz. Jadi jangan mad jaiz. Kalau mad jaiz yang biasa kita baca ya seperti apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya. Huruf mad bertemu hamzah tapi dalam 2 kata yang berbeda. Ini mad jaiz namanya, ya. Ini mad jaiz namanya. Ini nama panjangnya itu mad jaiz munfasil, ya. Nama panjangnya, istilah sebutannya adalah mad jaiz munfasil. Jadi tidak hanya mad jaiz saja namanya itu. Tapi ini jenis yang pertama, itu mad jaiz munfasil. Yang kedua adalah mad silah kubra atau mad silah tawilah. Ini juga dihukumi sebagai jawaz atau jaiz. Itu mad silah tawilah atau mad silah kubra. Yang mana mad silah kubra? Masih ingat mad silah? Mad silah itu yang mana? Yang mana, Sakif? Belum belajar. Kalau tidak salah pembagian mad waktu mad asli dibahas. Udah lupa atau enggak ingat? Lupa, baik. Mad silah itu yang mana, Azfah? Lupa. Mulai sembunyi. Hafiz, yang mana mad silah? Lupa semua ini. Baik, belum belajar Ustaz? Udah ya? Hah? Di kelas belum? Baik. Untuk Rozak nggak tahu? Siapa SMP yang tahu siapa? Bukhari apa? Rozan yang tahu biasanya. Apa Rozan? Marsilah itu yang mana? Ahsanta, barakallahu fiik. Ha dhamir mufrad mudzakkar yang bertemu dengan hamzah. Itu mad silah kubro kalau yang itu, ya. Kalau mad silah ada yang mad silah sughra. Mad silah sughra itu yang mad yang terdapat pada ha dhamir. Ha dhamirnya yang tidak didahului oleh huruf yang bertanda sukun. Itu namanya mad silah, ya. Nah, kalau mad silah yang kubro yang dimaksudkan sekarang kita bahas termasuk dihukumi jawaz adalah tadi yang disebutkan oleh Rozan. Ha dhamir mufrad mudzakkar yang bertemu setelahnya dengan hamzah, huruf hamzah. Tapi sebelumnya tidak boleh ada huruf yang bertanda sukun. Ribet ya kaidah tajwid ini.
Sering baca lama karena antum sering mempraktekkan, insyaallah mudah untuk difahami ya. Antum sering mempraktekkan setiap tilawah, setiap halaqah kan baca Al-Qur'an. Kalau sekaligus difahami insyaallah jadi mudah ya. Jadi harus ada usaha untuk memahami. Meskipun kaidahnya banyak, panjang-panjang dan seolah jelimet ya, padahal insyaallah mudah ya. Insyaallah mudah. Taib, itu yang kedua, mad silah sughra, yang termasuk daripada mad yang dihukumi jawaz atau jaiz. Yang berikutnya adalah mad arid lis sukun. Dihukumi jawaz juga, dihukumi jaiz juga. Kenapa? Karena boleh 2 harakat, boleh 4 harakat, boleh sampai 6 harakat. Mad arid lis sukun. Kalau tadi mad silah sughra atau mad silah kubra dan mad jaiz munfasil dihukumi berapa? Ya. Boleh 2, boleh 2 atau 4 sampai 5. Nah, ini mad jaiz munfasil dan mad silah sughra. Mad silah kubra ya. Kalau mad arid li sukun hukumnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. 3 pilihannya ya. Karena dia berada di akhir waqaf ya. Diperbolehkan sampai 6 harakat. Tapi perlu diperhatikan konsistensinya. Ayat pertama kalau 2 harakat, di akhir ayatnya dibaca 2 harakat, maka 2 harakat terus ya. Demikian juga ketika 4 harakat semuanya. Jangan ayat pertama 2 harakat, ayat keempat, ayat kedua 6 harokat, ayat ketiga 6 harokat, dicampur-campur, enggak begitu ya. Tapi ada adabnya, ada kaedah yang berlaku. Nah, jenis yang keempat yang dihukumi jawaz juga adalah mad lin arid lis sukun. Mad lin arid lis sukun atau mad lin boleh. Mad lin arid lis sukun. Kalau dalam riwayat Hafs an Asim mad lin arid lis sukun ya, disebut sebagai mad lin sudah cukup. Kalau mad lin di riwayat lain harus dilengkapi dengan arid lis sukun karena ada lin yang lain lagi. Sawatihima bisa dibaca di tengah. Kalau di riwayat Hafs an Asim hanya dibaca di akhir ayat saja madnya. Mad lin arid lis sukun itu yang mana? Ketika huruf lin berada di akhir waqaf ya. Berada di akhir waqaf. Seperti apa? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayif. Shayif, lin itu adalah ya sukun atau waw sukun yang didahului oleh huruf yang berharakat fathah seperti yang tadi disebutkan. Hukumnya berapa kadarnya? Lin arid lis sukun sama seperti hukum mad arid lis sukun ya, 2, 4 atau sampai 6 ya. Yang terakhir yang jenis jawaz, dihukumi jawaz adalah mad badal. Apa itu mad badal? Mad badal itu yang mana? Ketika hamzah setelahnya huruf mad. Hamzah setelahnya huruf mad. Berapa kadarnya? Berapa kadarnya? Ya, kalau kadarnya, kalau setelahnya tidak ada hamzah, di riwayat Hafs an Asim hanya dibaca 2 harakat saja. Kenapa ini dimasukkan ke dalam mad jawaz hukumnya ya? Karena di riwayat Hafs an Asim dibaca 2 harakat, tapi di beberapa riwayat yang lain dibaca bisa lebih dari 2 harakat. Ada yang 4 harakat, ada yang bahkan 6 harakat. Amanu wa ya adamuskun. Nah, jadi di riwayat yang lain bisa dibaca sampai lebih dari 2 harakat ya. Adapun di riwayat yang biasa mungkin kita baca memang kadarnya 2 harakat untuk mad badal ini. Taib, inilah 5 jenis
mad yang dihukumi sebagai jawaz atau jaiz. Tadi makna jaiz itu apa? Boleh dibaca 2 harakat atau lebih, ya. Bisa dibaca 2 harakat atau lebih dengan rincian yang tadi kita sebutkan. Hukum yang ketiga adalah luzum. Luzum itu lazim. Lazim itu apa? Secara makna dia harus. Maksudnya harus apa? Harus 6 harakat. Dia bukan cuman lebih dari 2 harakat, tapi ada batasannya. Harus dibaca 6 harakat. Harus dibaca 6 harakat. Dan yang dihukumi sebagai lazim ada 4 jenis. Ini semua yang masuk ke dalam kategori lazim. Ya. Semuanya mad lazim, tapi mad lazim juga macam-macam. Ya. Mad lazim juga macam-macam, yaitu ada 4 jenis. Mad lazim kilmi mutsaqqal dan mukhaffaf. Jadi ada kilmi mutsaqqal, ada kilmi mukhaffaf. Ini sudah 2. Yang berikutnya ada kilmi mad lazim harfi. Mad lazim harfi. Ada yang mutsaqqal dan mukhaffaf juga. Ada yang berat, ada yang ringan, ya. Mad lazim kilmi mukhaffaf itu yang mana? Huruf mad yang setelahnya huruf bertanda sukun. Nah, itu namanya mukhaffaf. Lazim mukhaffaf. Seperti contohnya apa? Al-ana, ya. Al-ana. Ini disebut dengan lazim mukhaffaf. Huruf mad bertemu setelahnya dengan huruf bertanda sukun. Kalau yang mutsaqqal seperti apa? Huruf mad yang setelahnya berjumpa dengan huruf bertasydid. Waladdallin, al-haqqah, dhammah, dan seterusnya. Ini yang mutsaqqal, lazim kilmi mutsaqqal. Kalau yang harfi yaitu lazim, mad lazim yang terdapat pada huruf muqatta'ah. Lazim yang mukhaffaf adalah ketika huruf muqatta'ah tersebut yang dimadkan kadarnya 6 harakat, setelahnya tidak diidghamkan. Contoh seperti apa? Seperti misalnya alif lam mim sad. Mim ke sad dia tidak diidghamkan. Ini namanya yang harfi mukhaffaf. Mim sad atau alif lam ra. Lam ra, bukan lam ra, bukan begitu. Paham ya? Jadi tidak diidghamkan, lamnya tidak diidghamkan. Kalau yang mutsaqqal yang diidghamkan. Alif lam mim, ini yang mutsaqqal. Jadi mad lazim, harfi, mutsaqqal dan mukhaffaf terbedakan dengan idghamnya. Inilah 4 jenis mad yang dihukumi luzum atau lazim. Tentu saja semuanya adalah mad lazim. Insyaallah setelahnya nanti ada rincian dalam pembagian mad di sini. Baik. Sementara itu dulu mungkin insyaallah kita coba lanjut di pembahasan berikutnya untuk bait-bait selanjutnya, karena setelahnya membahas tentang mad far'i yang berhukum wajib. Di sini agak panjang sedikit pembahasannya. Saya khawatir waktunya terlalu lama. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu untuk materi yang disampaikan. Baik, para hadirin dan juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an.
Mungkin saya terlebih dahulu sampaikan kepada para pemirsa secara khusus bahwa untuk di setiap hari Kamis kedua kita peruntukkan secara khusus bagi para santri untuk sesi tilawahnya. Ya, untuk sesi tilawahnya kita sementara khususkan bagi para santri di hari Kamis kedua, ya, di setiap Kamis kedua. Jadi mohon maaf kepada para pendengar atau para pemirsa yang ingin menyetorkan bacaannya, insyaallah di Kamis-Kamis mendatang. Nah, kita masuk kepada sesi kedua, sesi tilawah. Sekarang masuk kepada surat Nun atau Al-Qalam, ya. Surat Al-Qalam. Silahkan seperti biasa diikuti, disimak, kemudian dimaksimalkan secara bacaannya. Khususnya para santri ini, ya. Jadi para pemirsa bisa ikuti terlebih dahulu tilawahnya saja untuk menyetorkan bacaan insyaallah di Kamis-Kamis mendatang. Khusus para santri, ya, secara tilawah saya cukup percaya sebagian besarnya memang sudah memiliki kemampuan bacaan yang baik, ya. Namun perlu terus berusaha ditingkatkan, ya. Disimak secara terus-menerus, dan memang ini kualitas bacaan itu harus terus ditingkatkan, harus terus dilatih, harus terus berusaha untuk dimaksimalkan setiap tilawah yang dilakukan. Bahkan kawan-kawan termasuk juga saya yang kawan-kawan sudah menjadi para guru, ya, gurunya bukan ngajari santri, gurunya guru para santri, ya. Jadi yang diajar itu guru-guru santrinya, ya, ustaz-ustaz, para pengajar tahfiznya. Nah, kawan-kawan saya yang semodel, seleting, seangkatan atau bahkan lebih senior, ketika kita berkunjung ke para guru kita, ya, di antaranya Syekh Abdul Karim Al-Jazairi hafizahullah ta'ala, kita ketika berkunjung dan beliau dalam kondisi bermajelis, insya Allah kita juga tetap ikut bermajelis. Bahkan majlis tahsin tetap ikut, kita duduk kemudian ikuti. Disuruh baca-baca, disalahin ya salah, harus ngaku. Sekarang itu yang levelnya sudah jadi guru-guru, ya, jadi gurunya guru bahkan sebagiannya. Apa kabar dengan para santri? Ya. Maka maksud saya harus lebih bersemangat lagi untuk berusaha meningkatkan kualitas bacaan Al-Qur'annya. Nah, silakan disimak kemudian diikuti. Suratul Qalam insyaallah sampai di ayat ke-7 saja, ya. 4 baris saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, saya harap sekali lagi benar-benar dimaksimalkan. Antum tahu cara pengucapan huruf ra, shin, ta, ain, dimaksimalkan semuanya, ya. Kalau perlu setiap tilawah yang antum lakukan dibaca dengan maksimal, ya. Dengan usaha tersebut insyaallah akan lebih cepat untuk berkembang, ya. Secara kualitas antum akan lebih cepat untuk meningkat kalau berusaha untuk memaksimalkan tilawah. Nah, sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pelit buka mulut, ya. Yang biasanya
tamadmad atau seperti al-khonkhonah disebutnya. Artikulasinya itu tidak jelas ya, artikulasinya rendah, itu biasanya orang pelit buka mulutnya. Lah, itu juga kalau antum ingin jelas ketika berbicara, buka mulutnya, jangan pelit buka mulut. Ya. Jadi suaranya itu di dalam seolah, ya, enggak, dibuka mulutnya. Nah, sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Baik, ini huruf muqatta'ah, salah satu huruf muqatta'ah yang mukhaffaf mad lazimnya, yang setelahnya tidak diidghamkan. Nun, sukun, sudah selesai. Ada yang ingin coba saya garis bawahi, yaitu untuk pengucapan madnya. Kadarnya berapa tadi? Kadarnya berapa? 6. Tidak boleh kurang. Ketika huruf mad, jangan sampai melibatkan khayshum. Nun, huruf nun iya, na iya, na iya. Nun itu ada khayshumnya. Tapi ketika sudah masuk kepada huruf madnya, jangan nun terus, nun, enggak. Harusnya begitu. Ini sering terjadi. Lihat, nun, indikasinya adalah kalau ditutup hidungnya kemudian suaranya berubah, berarti khayshumnya terlibat. Nah, latihan masing-masing. Saya nggak mau pegang hidung satu-satu. Ya. Latihan masing-masing. Harusnya seperti itu. Itu huruf mad yang dibaca, maka tidak boleh ada keterlibatan khayshum. Sama alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Jangan min. Enggak, bukan begitu. Sama semuanya, ya. Nun dan mim ini yang paling sering ya, tapi banyak juga yang lainnya. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan him. Paham? Ya. Baik, itu silahkan dilatih masing-masing. Bukan cuman di sini ya. Oh iya, begitu. Kayaknya saya begitu, tapi tidak dipraktekkan juga. Silahkan dipraktekkan, diusahakan biar supaya kualitas bacaannya semakin bagus terus. Baik, sekali lagi. Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Yasturu wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Perhatikan ikhfa pada anta. Ma anta. Nanti mohon Ustaz Alwan dan Ustaz Abdel ditekankan khususnya SMP ya, atau semuanya ya. Ditekankan untuk ikhfa ini dimainkan dengan cantik ya. Ini kedengaran masih banyak angta lah. Ya, ini kalau SMA level 2, SMA tahun kedua harusnya sudah aman ini, tapi belum dicek satu persatu ya. Jadi permainan ikhfa-nya harus sudah cantik ya. Ini kalau dibahas panjang. Sempat kita bahas ya di pas pembahasan ikhfa, tapi tidak perlu diulangi karena cukup panjang.
Coba perhatikan ya, bagaimana cara pengucapan ikhfa. Bukan ma anta ang, bukan ang bunyinya. Lihat. Ma anta bi ni'mati rabbik anta ya. Antara nun dan eng, kemudian suara cenderung ke ta. Nah begitu ya. Jadi siap untuk mengucapkan huruf ta tapi belum nempel, tidak ditempelkan juga anta, enggak ya. Anta. Baik, dicoba sekali lagi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Perhatikan. Wa inna i, betul-betul jelas i ya. Ini hamzah, ha dan beberapa huruf lain terkadang tidak sampai keluar dari makhrajnya, tapi keluar setengahnya. Wa in enggak i, tahu enggak ya, paham tidak? Ada awalan suaranya jelas dan tegas ya, itu namanya jahar. I wa inna bukan wa enggak ada awalan, itu mad, itu huruf mad. I u a itu mad. Kalau hamzah i u a, tahu bedanya? Baik, jadi bukan mad tapi hamzah, betul-betul hamzah. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Khuluqi, qaf, diperhatikan pengucapan qafnya. Khuluqin 'azim, dha ya ditebalkan dulu, bukan azim. Azim ya ditebalkan dhanya. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. فستبصر ويبصرون. Ya, ketika pengucapan fathah dibuka, mulutnya dibuka ya, jangan pelit. Fasatubsiru wa yubsirun ya, wa-nya jangan wa yubsirun. Fasatubsir wa yubsirun, wa jadi wa. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Kuat
Atau mau dipotong? Baik, kita coba yang versi potong. Nanti antum kalau yang praktek bebas, mau dipotong mau disambung bebas. Yang penting baca yang bagus. Coba perhatikan, saya coba ingin garis bawahi di a'lamu. Yang pertama, huruf ain diucapkan dengan baik seperti ma anta bi ni'mati rabbika, bukan hamzah atau setengah hamzah setengah ain. Ya, enggak tahu huruf apa itu. Hamzah enggak, ain enggak. A'lamu, a'lamu. Baik. Kemudian berikutnya juga di ikhfa, lagi-lagi di ikhfa. Lagi-lagi di ikhfa. Bimaldo, maldo, maldo. Tadi kita sampaikan ikhfa itu seperti apa bunyinya? Nun sukun, ya, nun sukun atau antara ang dan n, kemudian siap untuk mengucapkan huruf berikutnya. Kalau tadi huruf ta, ya, huruf ta huruf tipis sehingga suaranya pun akan cenderung ke ta, ya, mirip-mirip sedikit ke ta. Kalau huruf dad adalah huruf yang tebal sehingga suara ikhfa-nya pun apa? Terbawa tebal. Maldo, maldo, maldo. Ini makhrajnya harus benar dulu nih. Kalau makhraj dadnya masih enggak tahu di mana, ya repot juga nanti. Sama sifatnya juga. Bedakan antara anta, anta dengan maldo, maldo. Beda tidak? Beda, ya. Jadi perbedaan tersebut disebabkan karena bersiap untuk mengucapkan huruf berikutnya. Ta sama do tentu saja beda. Ta huruf tipis, dad huruf tebal, ya, maka ikhfa-nya pun akan mengikuti. Baik, sekali lagi. Kita akan potong, ya. Kita akan potong di sabili. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Silakan. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik. Sampai ayat ke-7. Kita coba sekali lagi untuk pemantapan, silahkan dimaksimalkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun, wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim.
فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Baik, kita coba cek bacaan dari para hadirin terlebih dahulu ya, dan juga para santri. Tolong ambil mic. Silahkan dibaca Zaki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون. Yes sinnya diperjelas, bukan sad. Yes tu. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Diulangi, wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. La ajran ghayra, ghainnya bukan g ya, ghayra. Diulangi, wa inna laka la'ajran ghayra mamnun ya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Qaf diperhatikan. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Khuluqi qaf. Qin a'adhi dha. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Sad bukan shi. Yubsi tubsiru wa yubsi. Fasatubsiru wa la sad si. Fasatubsiru. Ya, lanjut. Fasatubsiru wa yubsirun. Ustaz Abdul, putra antum ini, tolong dikondisikan nanti sadnya. Satu pekan harus beres. Nah, lanjut. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Dijelaskan lagi ainnya, Zaki. A'lamu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. La ba's. Ahsanta ya Zaki. Baik, silakan berikutnya Kakak Kahfi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما perlahan bagus, sudah bagus. Nggak perlu terlalu buru-buru. Diulangi, nun, sudah bagus. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. La bas, ahsanta ya Kahf. Tafadhal, berikutnya silahkan kakak Abizar. Sesi tilawah nggak ada yang ngantuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Diulangi. Wal qalami. Wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Baik, diulangi ayat terakhir. Mau do-nya jelaskan ya. Tadi nggak jelas fathahnya. Sudah bagus. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ahsanta ya Abizar. Terakhir, tolong contohkan kepada kami tilawah yang bagus, wahai kakak Rizki. Keluarkan suara terbaikmu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun. Ulangi. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi.
Coba lihat bodnya, ikhfanya ditebalkan. Maldalla. Nanti beda. Ansa. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ahsanta. Nah, bas. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah dilanjut untuk pertemuan berikutnya terkait materi-materi berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi Al-Quran.